I've been having dreams about a girl fallen in battle. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Dune adalah film fiksi ilmiah yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Frank Herbert. Film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve dan dibintangi oleh Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, dan lain-lain. Dune adalah opera luar angkasa dengan setting waktu 8.000 tahun dari sekarang. Film ini bercerita tentang Paul Atreides yang diperankan oleh Timothée Chalamet, seorang anak dengan kemampuan istimewa yang terjebak dalam konflik kekuasaan, politik, dan peperangan yang tak terelakkan. Spice Melange kalau di bioskop Indonesia diterjemahkan menjadi rempah, menjadi komoditi paling penting di alam semesta karena kemampuan yang dihasilkannya. Spice ini hanya ada di planet Arrakis, planet padang pasir yang sangat kering. Drama perebutan aset inilah yang menjadi inti cerita film Dune. Film Dune karya Denis Villeneuve ini bertempo lambat dengan durasi 2,5 jam lebih. Denis sendiri memang sudah dikenal dengan film-film slow pace tapi penuh kejutan di akhir. 1 jam lebih bagian awal film adalah pengenalan banyak karakter serta world building yang cukup detail. Hal ini penting bagi penonton yang belum membaca novelnya atau menonton film adaptasi Dune sebelumnya. Meski banyak istilah yang diserap dari bahasa Arab, Denis berhasil menyampaikan semua detail semestanya dengan baik. Pelan, sabar, filosofis, plus gambar-gambar fantastis. Dune akan sangat memikat bila disaksikan di layar selebar mungkin. Bangunan-bangunan masif begitu megah, bikin mulut menganga, apalagi bila disandingkan dengan subjek yang skalanya kecil sekali. Mungkin pengalaman menonton seperti inilah yang dialami penonton bioskop 100 tahun lalu saat The Ten Commandments karya Cecil B. DeMille tayang. Kesan menonton di layar lebar selalu jauh lebih superior daripada lewat layar kecil. Novel Frank Herbert Dune sudah pernah diadaptasi ke layar lebar tahun 1984 oleh David Lynch dan miniseri 3 episode tahun 2000. Versi tahun 1984 tentu sudah ketinggalan zaman efek visualnya. Shield yang melindungi tubuh dan penampakan cacing gurun raksasa mungkin akan ditertawakan penonton sekarang. Beruntungnya, desain produksi untuk versi 2021 ini sudah kelas A. CGI dan efek visual di seluruh film begitu memukau. Mulai dari bangunan arsitektur, pesawat seperti capung yang menawan, sampai cacing raksasa spektakuler. Berbeda dengan David Lynch, Denis memilih membuka filmnya dengan adegan mimpi yang abstrak. Sedangkan Lynch tahun 1984 lebih tradisional dengan pengantar narasi di prolognya. Cerita revolusi, munculnya Bene Gesserit dan The Spacing Guild, peran mereka di alam semesta, serta sistem keplanetan, pemerintahan, dan politik di semesta mereka. Meski tanpa narasi, versi Denis Villeneuve tetap bisa memberi informasi rinci tentang penghuni House of Atreides, House of Harkonnen, penghuni planet Arrakis, intrik politik, dan ekonomi, serta spice atau rempah yang menjadi rebutan banyak pihak. Mungkin kalau disebut secara berbarengan seperti ini terasa membingungkan ya, tapi jangan khawatir, saat film berjalan, penonton akan mudah mengikutinya. Banyaknya karakter di film mungkin membuat kita awalnya juga kebingungan. Sorotan utama tentu pada protagonis utama Paul Atreides, sang ibu Lady Jessica yang diperankan Rebecca Ferguson, serta sang ayah Doug Leto yang diperankan Oscar Isaac. Timothée Chalamet berhasil memerankan Paul, pemuda istimewa yang belum menguasai kemampuan diri sepenuhnya. Sedangkan Rebecca Ferguson bermain sangat-sangat bagus sebagai sosok ibu yang protektif sekaligus tangguh. Praktis film Dune digerakkan oleh dua karakter ini. Adegan-adegan mimpi yang dialami Paul bisa jadi foreshadowing untuk adegan selanjutnya. Jadi jangan sampai terlewat sedikit pun. Karakter lain yang juga penting antara lain dua mentor Paul, Gurney Halleck dan Duncan Idaho yang masing-masing diperankan Josh Brolin dan Jason Momoa. Keduanya tampil karismatis dengan cara sendiri. Gurney yang serius tak pernah senyum sedangkan Duncan Idaho ramah seperti seorang kakak yang mengayomi.
Karakter antagonis adalah Baron Vladimir Harkonnen yang diperankan Stellan Skarsgård dengan tambahan prostesis di seluruh tubuhnya. Kelemahan film dengan banyak karakter seperti ini biasanya penonton kurang bisa kenal atau dekat dengan semuanya. Tapi di Dune ini mengikuti Paul dan Lady Jessica sudah cukup. Bagaimana dengan Zendaya? Zendaya muncul sekilas di film ini, seperti Ana de Armas di film No Time to Die. Peran Zendaya, Javier Bardem, serta penghuni planet Arrakis yang lain akan lebih banyak muncul di sequelnya yang berjudul Dune Messiah. Ya, pengalaman menonton film yang belum selesai seperti ini sama seperti saat rilisnya The Lord of the Rings bagian pertama atau Kill Bill volume 1. Keunggulan film Dune tentu saja visualnya. Shot-shot landscape gurun planet Arrakis seperti nostalgia gambar-gambar sudut lebar seperti di film Lawrence of Arabia. Kesan grande pun terasa seperti tradisi film-film kolosal Hollywood masa lampau. Musik yang mengiringi ada sentuhan irama padang pasirnya. Dan Hans Zimmer sebagai komposernya benar-benar membuat film ini makin tampil megah. Calon kuat untuk ajang Academy Awards tahun depan. Selain musik dan sinematografi, divisi kostum, make up, tata suara, dan editing kemungkinan besar bisa berbicara banyak di perhelatan Oscar. Dan tentu saja visual effect yang menjadi kerangka utama semesta Dune. Demikian video reaksi dari film Dune 2021 yang tayang di bioskop. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Pantau terus akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.